Teman-teman, saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang lagi jalanin TikTok Ads, tapi ngerasa budget cepat banget habis? Baru isi saldo 500.000, sehari sudah ludes. Terus pas dicek, ternyata CPM-nya mahal banget. Kalau kamu pernah ngalamin itu, berarti video ini pas banget buat kamu. Karena hari ini kita akan bahas tuntas tentang CPM TikTok. Bukan cuma definisi, tapi kenapa bisa mahal, dan gimana cara nuruninnya secara praktis. Dan percayalah, banyak orang salah fokus. Mereka sibuk mikirin ROAS, sibuk mikirin conversion, padahal pondasinya saja belum beres. Pondasinya apa? CPM. Kalau dari awal harga masuknya sudah mahal, perjalanan ke profit pasti berat. Jadi tonton sampai selesai, karena di akhir nanti saya akan kasih strategi yang bisa langsung kamu praktikkan. Oke, kita mulai dari dasar dulu. CPM itu singkatan dari cost per mil. Mil artinya 1000. Jadi CPM adalah biaya yang kamu bayar untuk setiap 1000 tayangan iklan. Contohnya begini, kalau kamu keluar uang 20.000 dan iklan kamu dilihat 1000 orang, berarti CPM kamu 20.000. Rumusnya sederhana. Total biaya dibagi total impression, lalu dikali 1000. Sederhana kan? Tapi kenapa ini penting banget? Karena CPM adalah harga sewa perhatian orang. Semakin murah, kamu bisa membeli perhatian. Semakin besar peluang kamu untuk profit. Kalau CPM tinggi, artinya kamu beli perhatian dengan harga mahal. Dan biasanya efeknya kemana-mana. CPC naik, CPA naik, kelas berat. Makanya jangan anggap sepele. Sekarang pertanyaannya, CPM TikTok yang normal itu berapa sih? Jawabannya tergantung. Tergantung niche, tergantung market, target market, musim promo, kompetitor, kreatif. Tapi secara umum di Indonesia, 10.000 sampai 25.000 masih aman. 25.000 sampai 40.000 mulai mahal. Di atas 40.000 perlu evaluasi serius. Tapi ingat ya, ini bukan angka saklek. Karena skincare beda dengan fashion. Fashion beda dengan gadget. Gadget beda dengan produk digital. Kadang ada produk yang CPM-nya tinggi, tapi tetap profit. Karena conversion rate tinggi. Jadi jangan cuma lihat angka, lihat keseluruhan funnel. Nah ini bagian penting, kenapa CPM bisa mahal? Saya rangkum jadi beberapa penyebab utama. Yang pertama, target terlalu sempit. Banyak orang terlalu overthinking soal targeting. Misalnya, wanita usia 23-25, minat skincare tertentu, kota tertentu, audiensnya jadi kecil banget. TikTok kesulitan distribusi, akhirnya CPM naik. Kadang justru yang works itu bukan broad targeting. Biarkan algoritma bekerja. 2. Kreatif tidak kuat. Ini yang paling sering, hook 3 detik pertama lemah. Kalimat pembuka seperti, "Halo guys, hari ini aku mau review." Ini terlalu biasa. Orang scroll TikTok cepat banget. Kalau 3 detik pertama nggak bikin berhenti, iklan kamu tenggelam. Dan ketika watch time rendah, CPM bisa naik karena dianggap kurang relevan. Yang ketiga ada engagement rendah. Like sedikit, komen sepi, share nggak ada. TikTok membaca itu sebagai sinyal lemah. Semakin tinggi interaksi, biasanya CPM bisa lebih stabil atau turun. 4. Kompetisi tinggi. Saat event besar seperti 11.11, 12.12, Ramadan, Payday, banyak advertiser masuk. Persaingan naik, CPM ikut naik. Itu normal. Yang kelima, objektif salah. Produk baru langsung pakai conversion, kadang terlalu berat. Coba mulai dari video views atau traffic. Bangun data. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu. Gimana cara nurunin CPM? 1. Perbaiki hook. Gunakan pattern interrupt. Contoh, stop, jangan beli ini dulu. Atau, kalau kamu punya masalah ini, dengerin baik-baik. Hook menentukan watch time. Watch time menentukan distribusi. 2. Gunakan gaya native. Jangan terlalu terlihat seperti iklan. Buat seperti cerita pribadi, review jujur, before after, problem solution. Semakin natural, biasanya CPM lebih bersahabat. 3. Testing banyak kreatif. Satu produk minimal 3-5 video. Karena kadang produknya bagus, software bagus, tapi kreatif salah. Dan jangan cuma ganti teks, ganti angle. Keempat, gunakan broad targeting. Coba tanpa interest dulu. Lokasi Indonesia,
usia 18-45, biarkan algoritma mencari pembeli. Seringkali hasilnya justru lebih murah. 5. Pakai Spark Ads. Kalau ada video organik yang sudah perform bagus, boost dengan Spark Ads, biasanya lebih stabil. 6. Perhatikan struktur campaign. Jangan terlalu banyak ad group kecil-kecil, budget jadi terpecah, dan data lambat terkumpul. Buat lebih sederhana. Biasanya pola yang sering terjadi, hari pertama CPM tinggi, hari kedua mulai turun, hari ketiga stabil. Kalau hari pertama langsung dimatikan, kita nggak kasih waktu algoritma belajar. Tapi kalau sudah 3-4 hari dan tetap mahal, baru evaluasi kreatif. Ingat, di TikTok Ads 70% itu kreatif. Teman-teman, kalau kita rangkum semua yang sudah kita bahas hari ini, sebenarnya inti dari CPM TikTok itu cuma satu. CPM adalah harga perhatian. Semakin murah kamu bisa membeli perhatian orang, semakin besar peluang kamu untuk menang di TikTok Ads. Banyak orang terlalu cepat menyalahkan produk, merasa produknya nggak laku, merasa marketnya jelek, padahal masalahnya bukan di situ. Seringkali masalahnya ada di kreatif, hook, targeting yang terlalu sempit, atau struktur campaign yang kurang tepat. Ingat ya, kalau CPM kamu mahal dari awal, perjalanan menuju conversion pasti terasa berat. Karena sebelum orang beli, mereka harus lihat dulu iklan kamu. Dan kalau untuk dilihat saja sudah mahal, maka biaya selanjutnya ikut berat. Makanya, jangan cuma fokus ke ROAS, jangan cuma lihat CPA, lihat juga fondasinya, lihat CPM-nya. Kalau CPM sudah sehat, biasanya metrik lain lebih mudah diperbaiki. Yang kedua, di TikTok Ads, kreatif itu segalanya. Kamu bisa punya produk bagus, harga kompetitif, landing page bagus. Tapi kalau 3 detik pertama nggak menarik, orang nggak akan berhenti scroll. Dan kalau orang nggak berhenti scroll, TikTok anggap iklan kamu kurang relevan, dan CPM bisa naik. Jadi, fokus terbesar kamu harus di video. Bukan cuma satu video, tapi banyak variasi. Testing angle, testing hook, testing gaya penyampaiannya. Karena seringkali yang salah bukan produknya, tapi cara penyampaiannya. Yang ketiga, jangan terlalu rumit di targeting. Kadang kita merasa paling tahu siapa pembeli kita. Akhirnya kita bikin targeting super detail. Padahal algoritma TikTok itu sangat pintar. Coba beri ruang, gunakan broad targeting, biarkan sistem belajar. Seringkali justru lebih murah dan lebih stabil. Dan terakhir, jangan panik terlalu cepat. Hari pertama CPM tinggi itu normal, karena sistem masih learning. Beri waktu, evaluasi dengan data, bukan emosi. Kalau setelah beberapa hari masih mahal, baru kita ganti kreatif, bukan langsung matikan semuanya. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu lihat CPM tinggi, jangan langsung stres, tanya dulu ke diri sendiri. Hook saya sudah kuat belum? Video saya sudah native belum? Targeting saya terlalu sempit nggak? Struktur campaign saya sudah efisien belum? Karena di TikTok Ads, yang menang bukan yang budgetnya paling besar, tapi yang paling paham cara membeli perhatian dengan efisien. Semoga setelah nonton video ini, kamu jadi lebih tenang, lebih paham, dan lebih strategis saat melihat angka CPM. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan tulis di komentar CPM kamu sekarang berapa. Biar kita bisa belajar bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga iklan kamu makin stabil, CPM makin turun, dan profit makin naik.